Mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja berikut turunan peraturan pemerintah serta Permenaker yang berlaku, bagaimana pendapat Anda tentang beberapa isu berikut ini? Pastikan setiap pendapat Anda memiliki dasar hukum dan rasionalisasi yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Pertanyaannya adalah, menurut hasil evaluasi perusahaan tidak melihat kualitas kinerja baik dari sejumlah karyawan baru yang direkrut, manajemen meminta Anda untuk memperlakukan mekanisme kontrak kerja yang tidak langsung panjang periodenya agar selama periode kontrak awal tersebut perusahaan dapat memastikan apakah kualitas kerja karyawan baru memenuhi kriteria atau sebaliknya. Bagaimana langkah yang Anda ambil agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa harus melanggar ketentuan yang berlaku? Menurut pemahaman saya, yang harus kita perhatikan adalah dua. Jika karyawan baru memang ditetapkan akan diangkat menjadi PKWTT dan akan dilakukan masa probation selama 3 bulan, maka kesepakatan itu harus tertuang di perjanjian kerja. Jadi, saat terjadi hal-hal yang di luar perjanjian, semisal karyawan tidak lulus probation, maka pihak pertama dan pihak kedua itu sama-sama bersepakat atas apa yang tertuang di dalam perjanjian kerja tersebut. Yakni, jika memang hasil evaluasi karyawan probation tidak lulus, maka tidak akan dilanjutkan untuk PKWTT-nya. Namun, jika karyawan memang di awalnya memang diterima sebagai karyawan PKWT, berdasarkan undang-undang dilampirkan bahwa maksimal untuk kontrak kelanjutan kontrak karyawan itu 5 tahun. Namun di undang-undang hanya fokus kepada masa kontrak, belum dijelaskan mengenai metodenya. Jadi untuk pertanyaan manajemen meminta saya untuk memperlakukan mekanisme kontrak yang tidak langsung panjang, itu dapat dilakukan sambil dilakukan evaluasi selama karyawan tersebut adalah karyawan PKWT. Dan yang perlu diingat adalah terkait dengan antara hubungan pihak pertama dan pihak kedua adalah kesepakatan. Jadi jika memang kedua belah pihak sudah bersepakat dan salah satunya melanggar, maka sudah tidak ada komplain karena itu sudah tertuang di dalam kesepakatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun PKB. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara pekerja paruh waktu, pekerja harian, dan pekerja full time? Jelaskan. Perbedaannya adalah dua-duanya merupakan pekerjaan yang sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah, sehingga dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Yang pertama, untuk pekerja harian, komponennya adalah pekerja memiliki waktu kerja kurang dari 21 hari selama sebulan. Jika pekerja harian bekerja 21 hari selama 3 bulan berturut-turut, status karyawan demi hukum dapat berubah menjadi PKWTT. Perjanjian dapat dibuat secara kolektif. Sementara untuk upah pekerja harian, pekerja tidak boleh diberikan upah di bawah UMK atau UMP. Jadi untuk hitungannya adalah UMP dari sebuah kota dibagi 25 atau 21 hari masa kerja dikalikan dengan waktu kerja pekerja. Sementara untuk pekerja paruh waktu,
atau part time, bekerja jam kerjanya kurang dari 7 jam sehari dan kurang dari 35 jam seminggu. Upahnya diberikan dengan satuan waktu per jam. Sementara untuk karyawan full time adalah karyawan yang bekerja selama satuan kerja full atau waktu penuh. Di Indonesia, aturan jam kerja ini ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan ada dua yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, 7 jam dalam sehari untuk pekerjaan 6 hari dalam seminggu dengan 1 hari istirahat. Sementara untuk yang pekerjaan yang 8 jam sehari dengan waktu kerja 5 hari dan 2 hari istirahat dalam 1 minggu. Biasanya untuk pekerja full time mendapatkan upah dengan pembayaran setiap bulan. Yang ketiga, apa perbedaan hak karyawan dengan status PKWTT dan PKWT yang berakhir masa hubungan kerjanya dengan perusahaan? Sebutkan perbandingannya dengan rinci. Oke, baik. Perbedaan hak karyawan yang pertama. Untuk PKWT itu penyelesaian hubungan kerja ditentukan oleh perjanjian kerja. Sementara untuk PKWTT, penyelesaian hubungan kerja pihak pertama dan pihak kedua itu karena usia pensiun ataupun meninggal dunia atau bahkan PHK, kesalahan mendesak. Sementara untuk haknya, pada saat terjadi penyelesaian hubungan kerja, PKWT akan mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani. Untuk masa kerja 1 tahun akan mendapatkan uang kompensasi full satu kali basic. Sementara untuk masa kerja 6 bulan misalnya, maka masa kerja dibagi 12 dikali dengan upah. Sementara untuk PKWTT itu untuk hak upah akan dibayar, selain upah akan dibayarkan juga pesangon, uang masa kerja dan uang pensiun.